Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat buruk dari tanah kuburan. Nah, seperti apa? Kita bahas ya. Pertama, yang namanya tanah kuburan ini adalah tanah wingit, tanah sangar ataupun lemah sangar. Loh, kok bisa dikatakan lemah sangar? Ya, karena di situ ada unsur residu dari manusia-manusia yang sudah mendahului kita. Nah, di dalam kuburan sendiri ada beberapa unsur, yaitu unsur jasad, unsur bumi, dan unsur-unsur gaib lain yang menyatu dengan alam. Nah, makanya tanah kuburan ini kenapa dinamakan lemah sangar? Ya, karena itu. Saya ajarkan untuk menanggulanginya. Nah, berikut manfaat dari lemah kuburan ini. Pertama, tanah kuburan ini rata-rata digunakan untuk menyakiti orang. Tindakan yang digunakan untuk iri dengki dan istilahnya lebih tepatnya memaksa seseorang agar jatuh sakit dan jatuh miskin ataupun menjadi terpuruk. Nah, kenapa demikian? Rata-rata orang menggunakan tanah kuburan ini digunakan satu untuk media santet, media pelet, media teluh, media pengasihan yang sifatnya memaksa dan merusak. Nah, kata merusak inilah yang sangat harusnya digarisbawahi. Karena apa? Teluh ini merusak, santet merusak, pelet juga merusak, dan juga untuk merusak dagangan orang. Nah, ini yang kita bahas dari bawah dulu ya. Pertama, untuk merusak dagangan orang, rata-rata dukun itu menggunakan media tanah kuburan ini yang sudah dijampi-jampi dengan rapalan-rapalan tertentu dan nyambat danyang-danyang yang di sana. Otomatis penunggu-penunggunya juga ikut disebarkan ke tempat usaha orang yang kita tidak suka. Otomatis nanti orang akan pergi dari tempat itu, entah rasanya nggak enak, entah di depan tuh rasanya ada bau amis, anyir darah, bau busuk yang tidak nyaman kita lewat di situ. Otomatis nanti orang-orang akan tidak bisa ke situ karena tidak nyaman, ataupun pandangannya terhalang, ataupun rasanya tidak nyaman. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itu untuk membuat usaha jadi tidak lancar, terutama bidang kuliner, itu hati-hati. Terus, jika dipakai oleh media dukun, disebar di tempat-tempat tertentu yang sifatnya adalah usaha, yang sifatnya non makanan, non kuliner, biasanya yang kerja di situ orang-orang itu merasa tidak akan melihat di situ ada usaha, tidak akan melihat bagusnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sama juga jika tanah kuburan ini dipakai seseorang untuk mengerjai seseorang yang tidak disukai, ditaruh di depan orang ataupun di tempat dia duduk, maka cahyone akan hilang, cahyone akan redup, dia akan sakit-sakitan, dan aura dirinya akan meredup. Otomatis dia, orang-orang jadi tidak suka kepada dia. Nah, sedemikian buruknya tanah kuburan ini. Nah, terus yang paling parah biasanya untuk menyandat orang. Menyandat orang ini biasanya tidak untuk sampai mati, untuk menyiksa. Nah, ini parahnya seperti apa? Jika seseorang menggunakan media ini lewat bantuan entah dukun ataupun paranormal, ataupun dia melakoni sendiri, ketika di tanah kuburan ini dibacakan mantra-mantra, dikasih ritual, dikasih darah ayam ataupun beberapa ritual lain, dan nanti disebarkan ataupun dikirim kepada orang yang ditujunya, maka dia seperti busuk dari dalam, karakternya akan mati. Semua yang ada dalam diri seseorang itu rasanya seperti terbakar, seperti hanya tanah kuburan. Jadi akhirnya badannya itu seolah-olah seperti membusuk, berbau, dan seolah-olah dia itu merasa kesakitan tapi tidak ada sakitnya. Dan akhirnya orang-orang menjauhi, dia sakit dari dalam, psikologinya terganggu, dan akhirnya jatuh sakit dan bisa jadi nantinya adalah meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya kenapa banyak manfaat buruknya, bukan manfaat ya, mudaratnya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Nah, setelah
pemanfaatan tanah kuburan ini dengan media-media itu ya tidak akan saya jabarkan ya cara menggunakannya, tetapi saya jabarkan cara mengatasinya. Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, mengatasinya itu sangat mudah, sangat mudah, tetapi jenengan harus yakin, harus dilambari dengan laku dan tirakat. Tirakatnya apa? Nah, ini caranya ya. Pertama, jika usaha ya, tempat usaha jenengan itu diganggu dengan media tanah kuburan ini, entah nanti ada bau busuk atau orang-orang pada tidak melihat usaha Anda, pada jauh, pada tidak nyaman dengan usaha Anda dan pergi, pelanggan-pelanggan Anda tidak datang, maka yang paling gampang adalah jenengan cari lokasi tanah disebarkan tanah kuburan ini ya. Ini sangat mudah karena apa? Biasanya menyebarkannya adalah dengan cara manual, dibuang lewat orang jalan, disebarkan secara manual, bukan cara goib. Memang di ritual secara goib, tapi menyebarkannya dengan cara manual. Ketika jenengan lihat di sekitar ataupun di depan usaha Anda ada tanah itu, jenengan yakini, nah salah satunya jenengan pertama adalah cari sapu sodo atau sapu lidi, kalau bisa yang sudah gerang itu sudah dipakai untuk menyapu dan sudah agak terkikis. Nah, yang kedua, jenengan bersesuci, berwudu. Jika jenengan Islam ya, Muslim ya, sholatlah 2 rakaat dan mintalah petunjuk pada Gusti Allah agar molo ini dihilangkan. Dengan cara apa? Doakanlah ya. Setelah sholat 2 rakaat, istighfar, nah nanti jenengan berdoa, ya Allah, dengan izinmu, dengan hidayahmu, izinkanlah ya Allah, hamba menghilangkan gangguan negatif yang ada di usaha Anda. Nah, seperti itu. Bacakan Fatihah, syahadat, sholawat, kul huwallahu ya toh, huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lalu jenengan ke depan. Sebelum jenengan nyapu ya, sapu di tengah di tempat usaha itu ada tanah kuburan itu, jenengan gedrukan tanah 3 kali pada bagian pangkal menuju ke atas, duk 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 ya lah. Jenengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Nah, seperti itu 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Seperti itu terus. Setelah itu jenengan sapu. Setiap sapunan jenengan zikir Allah, 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 terus sebut asma Allah, karena hanya Allah yang bisa menghilangkan molo itu. Nah, jenengan sapu saja sekitar tempat usaha Anda yang jenengan tengarai ada tanah kuburan itu. Terus dan lafaz Allah, Allah, Allah. Nanti jika ada sesuatu, entah ada percikan api ataupun ada asap ataupun ada benturan-benturan kayak angin, terus seperti itu. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali ya, terus sampai disinyalir nanti hilang gangguan itu. Nah, seperti itu. Nah, terus jika ini mengganggu kesehatan Anda, auranya tertutup, seperti hanya mengganggu kinerja jenengan cari uyah grosok ya. Uyah grosok itu apa ya? Uyah grosok itu garam dapur yang kasar itu. Pakaikan di dalam air hangat atau air hujan. Jenengan terendam di situ 1 genggam. Terus jenengan keluar untuk siram, untuk nyiram diri sendiri ya, sebanyak mungkin. Nah, sebelumnya jenengan bacakan Fatihah, kulhu tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, lalu bacakan ayat kursi ataupun ayat yang pertama tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Terus jenengan setiap basuhan, setiap guyuran jenengan zikir Allah, Allah, atau jenengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti luntur
jika memang levelnya masih rendah loh ya. Kalaupun sudah tinggi, jenengan perlu bantuan orang yang bisa menetralisirnya. Nah, lakukan itu sampai beberapa hari berturut-turut, 3, 5, 7 sampai beberapa hari, sampai dirasa gangguan itu hilang. Nah, terus jika nanti ini sudah sampai mengganggu dan tidak bisa, tambah lagi jenengan sholat malam tanpa putus ya, terus sholat hajat, sholat ataupun sholat tahajud, qiyamul lail, jenengan minta kesembuhan dari Allah. Nah, itu yang jadi. Jika sudah tidak bisa, jenengan harus minta kepada orang yang bisa, karena memang itu sudah levelnya sudah tinggi. Nah, memang mengerikan tanah kuburan ini, karena sifatnya rata-rata adalah merusak. Dan semoga orang-orang yang menggunakan media ini adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah oleh Allah karena ketinggiannya, ataupun memang diri kita itu memang salah sehingga orang lain membuat kesalahan. Tetapi Allah itu maha adil. Jenengan selalu istighfar, minta ampun kepada Gusti Allah agar dijauhkan, dilindungi, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa jenengan jika ternyata jenengan yang berbuat dosa sehingga orang lain menjadi iri ataupun sakit hati kepada jenengan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.